Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Al-Akhlaqu lil Banin. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang mendidik seorang anak agar berlaku atau berperilaku bagus, berperilaku baik, sopan santun, artinya menjaga adab seorang anak terhadap orang tua, saudara, guru, dan yang lain-lain. Alhamdulillah, ini sudah masuk pada judulnya yang ke-6. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-waladul amin, anak yang dapat dipercaya maksudnya ini. Muhammadun waladun aminun. Muhammad itu adalah seorang yang amanah. Amanah ini maksudnya bisa dipercaya. Yakhafullaha wa yamtasilu amrahu. Jadi Muhammad yang kecil ini itu takut kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa dzata yaumin, dan pada satu hari, qalat lahu ukhtuhu Su'adu. Jadi ada saudarinya bernama Su'ad. Jadi Su'ad ini nama perempuan, nama kakaknya ini. Jadi kakaknya Su'ad ini, kakaknya Muhammad yang bernama Su'ad ini berkata kepada Muhammad, "Ya akhi, wahai saudaraku, inna abana qad kharaja minal baiti." Bapak kita itu sedang keluar atau sudah keluar dari rumah. Fahalumma bina naftah khizanat at-ta'ami lina'kula ma fiha minal ma'kulatil lazizati. Jadi fahalumma bina, maka ayo Muhammad, mari sama-sama kita buka naftah khizanat at-ta'ami. Jadi mari kita buka lemari makanan itu, karena tidak ada bapak atau tidak ada orang tuanya di sini kan. Kenapa dibuka? Lina'kula ma fiha, agar kita bisa memakan makanan yang ada di dalam lemari itu. Minal ma'kulatil lazizati, dari makanan-makanan yang lezat. Jadi lezat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu laziz. Lazizah di sini maknanya bentuk muannas. Fa'abuna la yanzuru ilaina. Maka bapak kita itu tidak melihat kepada kita. Jadi kita bisa diam-diam buka lemari dan makan makanan yang ada di dalam. Nah, kan bapak kita sedang keluar. Fa'ajaba Muhammadun, maka Muhammad ini menjawab, "Hakikatan ya ukhti, pada hakikatnya wahai saudariku, wahai kakakku, inna abana la yanzur ilaina." Sungguh bapak kita itu memang tidak melihat kepada kita. Walakin amma ta'lamina, akan tetapi wahai saudariku, tidakkah kamu tahu, annallaha huwallazi yanzuru ilaina, dialah Allah, maksudnya Allah lah. Bapak kita memang tidak melihat kepada kita, tetapi Allah itu melihat kepada kita. Fahdari misla hadzal amal al-qabih. Wahai saudariku, hati-hati engkau daripada memperbuat perbuatan yang buruk seperti ini. Jangan, maksudnya ini diperingatkan lah gitu. Li'annaki law akhadti syai'a bighairi ridha abika,
Karena engkau, wahai saudariku, apabila engkau mengambil sesuatu dengan tanpa keridhaan bapakmu, fa innallaha yaghdabu alaiki, maka Allah akan marah kepadamu, wa sawfa yu'aqibuki, dan akan menyiksamu, akan membalasmu lah gitu. Fa khafat Su'adu, maka ketika diperingatkan oleh Muhammad, Su'ad merasa takut. Wastahat min su'i niyatiha, ia merasa malu dari buruk niatnya itu. Waqalat, dan ia berkata, Su'ad, sahihun kalamuka, benarlah apa yang engkau ucapkan ya akhi, wahai saudariku, wahai saudaraku, wahai adikku. Wa ashkuruka kasiran, aku berterima kasih kepadamu karena ala hadhihin nasihati thayyibati, atas nasihat yang bagus ini. Nah, jadi Su'ad di sini langsung sadar karena dia peringatkan oleh seorang yang amanah, yaitu Muhammad kecil ini. Nah, jadi kesimpulannya, ketika orang tua tidak di rumah, jadi perlu diajarkan kepada anak kecil untuk menjaga, ataupun kalau tidak menjaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat membuat orang tuanya tidak ridho, dan mengajarkan anak kecil untuk selalu mentaati perintah orang tuanya. Seperti itu. Apakah mau kita ke judul yang ketujuh ini? Masih ada nih. Jadi kita lanjut saja nih. Kita kalau mengi'rab sedikit saja nih, tak usah perlu panjang-panjang. Ini judul yang ketujuh, Al-Waladul Muti', anak yang taat. Muti' ini maksudnya taat ini. Hasanun waladun muti'un. Bermula si Hasan itu adalah anak kecil, seorang anak yang taat. Yusalli kulla yaumin as-salawatil khamsa. Ia sholat setiap hari itu 5 kali. Fi awqatiha, pada masing-masing waktunya, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa yuwazibu 'alal huduri fil madrasati. Dia juga rajin untuk datang ke sekolah. Wa 'ala qiraatil Qur'ani, untuk membaca Quran atau untuk belajar Al-Quran. Wa mutala'atid durusi, dan dia juga rajin untuk mutola'ah. Mutola'ah ini belajar kembali, belajar mengulang pelajarannya yang ada di sekolah, fil baiti, yang ada di rumah. Nah, jadi dia mempelajari pelajaran yang di sekolah lagi di rumah. Walidzalika yuhibbuhu abuhu, karena itulah Hasan ini dicintai oleh bapaknya, wa ummuhu, dan dicintai juga oleh ibunya, wa asatizuhu, para gurunya, wa jami'un nasi, dan semua orang suka kepada Hasan. Wa min adatin, dan sebagian dari kebiasaannya si Hasan itu, idza aradan nauma, apabila ia hendak tidur, dia mau tidur, ayadzukurallah. Nah, itu oleh bahwa ia selalu berzikir kepada Allah. Ia selalu berzikir kepada Allah ketika mau tidur. Wa yashkuruhu ala an hafizahu tula yaumihi. Ia mengucapkan rasa syukur atas Allah sudah menjaga dirinya sepanjang hari ini. Minal bala'i wal adha, dari ujian dan rasa sakit lah. Apa maksudnya ada di sini ya? Rasa sakit, rintangan dan halangan lah. Jadi dia bisa melalui hari yang sudah dilaluinya ini dengan baik lah gitu. Sumayaqul, kemudian ia berkata ketika mau tidur itu, artinya dia berdoa di sini, Bismikallahumma ahya wa amutu. Nah, ini adalah doa yang sering kita dengar. Dengan namamu, wahai Allah, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Nah, wa idza qama min naumihi, apabila Hasan bangun dari tidurnya, yashkurullaha ala ni'matin naumi. Ya, Hasan itu bersyukur atas
nikmat tidur yang ia rasakan. Wa yaqulu, dan ia berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bermula segala puji bagi Allah yang ia telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu adalah kematian. Tidur itu kita sudah tidak merasakan diri kita lagi. Nah, ketika kita sudah dibangunkan, ketika kita sudah sadar, maka itu artinya kita dihidupkan kembali oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan lah gitu, dikumpulkan. Wa min adatihi aidan, dan dari sebagian kebiasaannya Hasan juga, idza akala, apabila ia makan, ayyakula awalan, yaitu ia berkata, ia mengucapkan doa ke sebelum makan. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ia membaca basmalah. Wa idza faragha minhu, dan apabila ia selesai makan, yashkurullaha ala ni'matil akli, ia mengucapkan rasa syukur atas nikmat makanan yang sudah ia makan. Li'annahu ya'lamu, karena si Hasan itu tahu, annallaha huwallazi awjada lahu at-ta'ama, Allah lah yang memberikannya, menjadikan makanan baginya. Wa yaqulu, dan ia berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ia makanan, memberikan aku makanan akan makanan ini. Jadi di sini mungkin tidak disebutkan doa pembuka makan, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma, ya Allah, barik lana, yaitu berkahilah kami, fima razaqtana, pada apapun yang telah engkau rezekikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Itu untuk doa awal makan, dan ini untuk yang di sini alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama, ini untuk penutup. Wa razaqanihi min ghairi haulin, ia telah memberikan rezeki kepadaku dengan tanpa susah payah, minni dariku, wala quwwatin, dan tanpa kekuatan. Ma as'ada hadzal walad al-muti', jadi alangkah bahagia anak-anak yang taat ini. Yarda anhu rabbuhu, Tuhannya Allah itu ridho kepadanya. Wa sawfa yudkhiluhul jannata, dan ia akan masuk surga insyaallah. Nah, ini dua judul dari kitab ini tentang perilaku amanah Muhammad dan perilaku taat Hasan di cerita ke-6 dan ke-7 ini. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.